wawancara Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah Ibu. Sebelumnya mohon maaf, ketika Bu Ninda menjabat sebagai kepala sekolah tentu punya berbagai permasalahan yang sulit Ibu, yang mana kasus itu pasti punya nilai-nilai yang sama-sama benar, sama-sama baik, namun harus diputuskan. Nah, menurut Ibu selama ini dalam identifikasi kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan uji moral seperti apa Bu? Baik, Yani dalam suatu lembaga itu pasti pernah mempunyai suatu kasus atau permasalahan ya, biasanya beragam. Kasus yang pernah ada di lembaga kami yaitu lembaga kami itu sebetulnya lembaga umum, tapi kebetulan kemarin ada salah satu murid kami yang ABK, jadi kita menjadi dilema karena di sekolah kami kan tidak punya guru khusus ABK, sedangkan jumlah guru kami juga terbatas, jadi kami tidak bisa mendampingi anak ABK itu secara sendiri-sendiri, jadi ikut dalam satu kelas karena kami satu kelas cuma punya satu guru. Terus akhirnya kami konsultasikan dengan orang tuanya, kami kasih solusi bagaimana kalau anak ini dimasukkan ke sekolah inklusi atau SMP karena di sini kami tidak mempunyai guru ABK khusus. Kami beri pengertian, orang tuanya mau mencari informasi ke sekolah SMP. Tapi ternyata sekolah SMP itu banyaknya mahal dan di sekitar kami juga jaraknya jauh. Jadi akhirnya orang tua tersebut balik lagi ke lembaga kami dan dia menyerahkan anaknya untuk dibimbing di lembaga kami. Seperti itu. Jadi tentang permasalahan anak ABK Ibu, bahwa juga sebagai kepala sekolah tentunya juga bimbang dilema mau anak tersebut tetap di sekolahkan di sini tidak punya guru khusus, minatnya tidak punya guru khusus, serta tadi jarak dari sekolah juga jauh Ibu, untuk biayanya juga mahal, jadi orang tua tetap menginginkan berada di sekolah ini. Nah, lalu bagaimana Bu Ninda selaku kepala sekolah menjalankan keputusan terutama dalam kasus-kasus tadi? Ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, sama-sama mengambil nilai kebajikannya. Untuk kasus tadi dalam mengambil keputusan itu saya selalu konsultasikan dan saya musyawarahkan dengan teman-teman di satu sekolahan agar nanti keputusan yang kami ambil itu bisa tepat sasaran. Nah, ya bagus ya Bu ya, sudah melibatkan teman dalam mengambil keputusan. Lalu untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Bu Ninda yang selama ini sudah dilakukan? Langkah-langkah yang kami ambil itu musyawarah bersama-sama guru agar nanti mendapatkan kesepakatan bersama dan kesepakatan itu nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh ya, baik sekali ya. Dalam musyawarah memang nanti dapat menciptakan keputusan-keputusan yang bagus ya Bu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ninda anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika Bu? Efektif ya, efektif itu karena di tempat kami semuanya itu harus dimusyawarahkan dan dikonsultasikan dan kita harus menjaga komunikasi dengan sesama rekan guru itu sesering mungkin agar tidak terjadi salah paham. Iya, jadi kuncinya di komunikasi bersama ya. Iya. Nah, dalam mengambil keputusan tentunya banyak sekali tantangan ya Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus tersebut Bu? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah ketika kita berhadapan dengan guru senior yang kadang-kadang itu tidak sepaham dengan kita, mungkin karena mereka merasa sudah senior. Ya. Dari senior ya, tantangan terbesarnya. Lalu apakah Bu Ninda itu memiliki jadwal tersendiri tatkala menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika tersebut Bu? Kami tidak mempunyai jadwal khusus, setiap ada masalah langsung kami musyawarahkan dan kami selesaikan saat itu juga. Ya, lebih cepat lebih baik ya Bu ya, agar cepat terselesaikan. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ada, yaitu guru yang kami anggap senior, terus rekan-rekan kerja kami, juga ada pengurus yayasan dan juga sekolah, komite sekolah, semua kami libatkan. Oh ya, bagus sekali ya, jadi rekan kerjawat, komite, yayasan juga terlibat langsung. Lalu dari semua hal tadi yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan itu? Pembelajaran yang kami peroleh itu adalah bahwa dalam mengambil suatu keputusan itu tidaklah mudah ya, karena kita harus apa-apa harus kita musyawarahkan bersama dengan rekan kerja kita agar nanti mendapatkan solusi yang terbaik untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Ya, yang luar biasa ya Bu ya, tentu banyak hikmah yang dapat diambil dari suatu permasalahan. Nah, tujuan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Ibu terkait tugas calon guru penggerak saya, yaitu melakukan wawancara kepada kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sebelumnya guru tentu sudah dihadapkan dengan situasi yang sulit untuk memilih di antara dua kepentingan ya, sama-sama benar, sama-sama baik, namun itu tentu sulit diputuskan. Nah, dari situasi tersebut tentu ada dilema etika yang dihadapi guru, siswa maupun orang tua. Bagaimana Bu Nur selama ini mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Terima kasih pertanyaannya Mbak Yani nggih. Kalau selama ini nggih di lembaga saya itu juga namanya lembaga ya pasti ada permasalahannya itu beragam gitu nggih. Tapi kalau misalnya saya identifikasi masalah untuk beberapa tahun ini yang baru-baru kemarin pas PPDB itu kita sempat mengalami apa ya istilahnya itu pendaftar yang melebihi kuota seperti itu. Nah jadi kita sudah melakukan sosialisasi. Kemarin itu ada mungkin yang agak lamban merespon seperti itu. Lah kok yang agak lamban merespon itu rumahnya di sekitar sini, di lingkungan sini seperti itu. Jadinya ternyata kuota sudah terpenuhi dan orang tua itu kesini pas mendekati hari masuk itu loh. Seperti itu. Saya juga gimana ini mau nggak diterima, mau diterima kok sudah penuh. Ini bagaimana Bu Nur selaku kepala sekolah itu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tersebut ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Karena kami di sini itu adalah tim ya Mbak, adalah tim. Jadi saya tidak bisa berjalan sendiri gitu kan. Saya tetap berkonsultasi kepada pengurus yayasan juga gitu kan. Terus kita sebelum ke pengurus yayasan kita diskusi intern sama guru seperti itu harusnya bagaimana gitu. Terus terambillah keputusan itu tadi. Itu seperti itu. Berarti perlu untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu biasanya seperti apa Ibu? Dalam pengambilan keputusan. Iya, dalam pengambilan keputusan. Jadi kan kita sesuaikan dengan masalahnya tadi ya. Kita identifikasi masalahnya. Terus kita diskusikan dulu dengan teman, terus kita nanti konsultasi ke pengurus yayasan dan komite seperti itu. Setelah itu kita mengadakan diskusi seperti itu, diskusi bareng-bareng gabungan itu dari beberapa elemen tadi, dan dari situlah saya bisa menentukan keputusannya seperti apa gitu. Berarti diskusi bersama dulu antara warga sekolah nanti naik ke yayasan. Baik, lalu hal apa saja yang selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Komunikasi dengan semua kan, jadi menjalin komunikasi yang lebih intens gitu ya Mbak. Betul. Memang komunikasi itu penting sekali ya dimanapun. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Tantangan gini, Tantangannya apa biasanya? tantangannya itu sebenarnya ada pada diri saya sendiri Mbak ya. Soalnya terus terang saya itu orangnya nggak enakan seperti itu. Apakah selama ini Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah tersebut, Bu? Apakah terjadwal atau seketika itu juga? Itu insidental ya Mbak, jadi tidak ada jadwal khusus. Jadi masalahnya misalnya terjadinya kok hari ini ya, sebisa mungkin segera mencari solusi gitu seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda gitu karena nanti malah takutnya malah jadi beban pikiran kok Mbak kalau ditunda-tunda seperti itu. Semakin cepat semakin bahaya. Betul. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan, Bu? Alhamdulillah saya mempunyai tim, teman-teman saya itu kooperatif semua. Lalu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik Bu dari pengalaman Ibu dalam memutuskan suatu kasus? Itu tadi nggak. Jadi yang paling utama itu komunikasi kita ya Mbak. Komunikasi keterbukaan seperti itu. Jadi terus sharing apa masalahnya biar nanti bisa ditemukan jalan keluar bersama dan membuatkan keputusan yang baik untuk semua pihak seperti itu. Ketika Bu Sri itu menjabat sebagai kepala sekolah, adakah kira-kira kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus yang termasuk bujukan moral, Bu Sri? Iya, terima kasih Bu Yani untuk kesempatannya, kesempatan saya menyampaikan permasalahan yang ada di TKW. Saya rasa semua lembaga pasti pernah ada suatu permasalahan. Dan di TK ini juga banyak nih permasalahan, namun salah satunya mungkin yang bisa kami sampaikan adalah tentang adanya program sekolah yang akan kita tindak lanjuti, maksudnya akan kita sampaikan ke wali murid, dan di situ ada dua pendapat nih. Di situ ada dua pendapat di mana program itu adalah program untuk pemberian makanan tambahan. Karena kita kan anak-anaknya pulang jam 12, sementara kalau sampai jam segitu kan kasihan kalau anak-anak tidak mendapatkan makanan di sekolah. Jadi dari permasalahan PMT itu ada dua pandangan nih. Yang satu itu dari wali murid itu ada yang menghendaki kalau anak-anak itu membawa bekal sendiri dari rumah. Kemudian di satu sisi ada yang mengusulkan untuk diberikan PMT dari sekolah. Nah dari situ akhirnya kami itu terus mencari kira-kira dari dua itu manakah yang sekiranya bisa diterima dari
baik oleh wali murid yang mengusulkan membawa sendiri maupun wali murid yang mengusulkan untuk diberikan bersama-sama dari sekolah. Seperti itu. Oke, Ya. baik. Berarti itu sebagai kepala sekolah harus memilih ya, Iya. dua pilihan, dua opsi bahwa itu kalau di 5 etika itu kan benar lawan benar. Iya. Nah, itu memang tadi ada dua pandangan yang menghendaki tetap PND, Iya. juga mengusulkan diberikan PND di sekolah. Itu pasti punya banyak rintangan untuk Iya. melakukannya seperti itu ya Bu ya. Terus kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut Bu? Iya. Tantangan yang kami terima, yang kami dapatkan tentu saja karena apa ya, untuk satu kasus itu kan tidak semuanya memiliki pandangan yang sama. Jadi mereka sama-sama mempertahankan apa yang menjadi pendapatnya. Jadi dari situ saya selaku kepala sekolah tentu saja harus mempunyai apa ya, trik ya untuk menyatukan dua pendapat tadi. Dan biar mereka itu tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa kalau apa yang sudah menjadi usulannya itu tidak diterima. Sekali ya. Betul memang harus menyatukan ya Bu ya, Iya. dua pendapat yang berbeda. Nah, selama ini bagaimana prakteknya Ibu? Selama menghadapi beberapa kasus tersebut, cara triknya seperti apa yang Ibu sudah jalankan? Ya, terima kasih Bu Yani. Yang sudah kami lakukan yaitu dengan adanya dua pendapat tadi, tentu saja karena itu harus disatukan ya. Saya tidak bisa sendiri untuk memutuskan hal tersebut. Jadi kemudian langkah yang saya ambil adalah saya mengumpulkan semua guru-guru yang ada di TK saya. Kemudian saya sampaikan ini program kita yang seperti ini ternyata mendapat sambutan dari wali murid. Namun ada dua pendapat yang harus kita jadikan satu, intinya biar mereka tidak merasa ada yang salah satu merasa dirugikan ataupun pendapatnya itu karena memang pendapatnya benar semua ya. Terus akhirnya dari situ kami mengadakan berembuk bersama, kami meeting dengan teman-teman sekolah, kemudian kami ada satu opsi yang mungkin nanti akan bisa diterima wali murid. Namun sebelum itu kami sampaikan ke wali karena kami juga mempunyai pengurus, kami juga konsultasi kepada pengurus. Ya, jadi intinya seperti itu. Sesudah kami ada satu kesepakatan, itu nanti akan kami sampaikan pada saat pertemuan wali murid. Seperti itu. Ya, baik sekali. Sudah bagus ya Bu ya, sudah mengajak kerjasama antara guru maupun pengurus dari sekolah. Nah, kira-kira adakah jadwal tertentu tentang penyelesaian masalah tersebut? Apakah Ibu menjadwalkan atau seperti apa Bu? Tidak nih, karena kan permasalahan itu tidak tentu terjadi nih. Kita tidak tahu permasalahan itu akan datang kapan. Jadi kalau kami begitu ada permasalahan yang ada, itu akan segera kami tidak lanjuti. Jadi tidak berkepanjangan dan segera mendapat solusi dari permasalahan tersebut. Ya, memang lebih cepat lebih baik Iya, betul. Ya. Lalu selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Saya rasa tidak ada ya, maksudnya bukan hanya seseorang. Karena kalau saya itu kan kita dalam satu lembaga itu ibarat satu rumah, jadi semua harus dilibatkan. Jadi saya tidak mengambil sebuah keputusan dari pendapat satu orang, tapi akan tetap kami sampaikan. Kemudian dari teman-teman itu sendiri bagaimana sesudah semuanya merasa oh iya berarti yang harus kita ambil yang ini. Jadi semuanya harus sama-sama mendengar. Jadi di sini intinya tidak ada yang yang mempunyai sebuah kekuatan intinya. Jadi kita semuanya sama. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan dalam beberapa kasus dilema etika Bu? Ya, itu ya kalau menurut saya itu yang paling penting dan mendasar itu adalah komunikasi. Jadi dengan adanya komunikasi kita musyawarah, lalu dan keterbukaan semua diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya. Itu nanti kemungkinan besar itu permasalahan apapun yang ada itu akan dapat terselesaikan, akan mendapatkan solusi dan tentu saja solusi itu kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kan enak kalau sudah seperti itu. Betul sekali, berarti Ibu sudah melakukan cara yang paling efektif yaitu berkomunikasi dari terbuka gitu. Ya, kemudian musyawarah gitu kan. Ya, menghasilkan musyawarah bersama ya. Terus lalu kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa ya Bu yang dapat diambil? Pembelajaran yang dapat diambil dari apa yang saya sampaikan adalah bahwasanya kita selaku pemimpin itu, ya, tidak selamanya pemimpin itu harus memberikan sebuah keputusan. Intinya keputusan yang harus diberikan seorang pemimpin adalah keputusan bersama dari warga sekolah yang ada.
Oke, jadi tidak ada yang superhero maksudnya. Jadi pemimpin itu bukan sebagai momok. Jadi kita teman, kita di sekolah itu kita sama-sama. Kita mempunyai tupoksi masing-masing dan semua harus dilibatkan. Itu kalau menurut saya. Baik, Ibu, terima kasih untuk bincang-bincang pagi hari ini, sangat luar biasa ya, menginspirasi. Semoga Ibu diberikan kesehatan selalu. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.